Hai Cyber Friends, welcome back to Cybertrend Chit Chat. Balik lagi sama aku Vidi di Cybertrend Chit Chat. Happy 2026 everyone. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita makin banyak ya gebrakannya ya dari Cybertrend juga. Terus semoga kita makin dilancarkan rezekinya buat Cyberfriends di luar sana. Semangat. Pokoknya di tahun 2026 ini kita manifesting semua hal yang positif. Nah, balik lagi sama aku Vidi di Cybertrend Chit Chat. Sorry banget nih, udah lama banget nih, jadi agak gugup lagi ya. Balik lagi di Cybertrend Chit Chat, dimana kita membahas seputar dunia teknologi yang fun dan juga insightful buat Cyber Friends. Nah, hari ini topiknya agak menarik sih, terutama di 2025 ini, karena kita looking back to 2026 itu banyak banget fenomena namanya career switch. Nah, ini nih ada pertanyaan nih, mitos atau fakta pekerjaan itu tidak selalu sesuai sama jurusan yang kamu ambil di mungkin sekolah atau perkuliahan. Karena banyak nih kalau misalnya aku lihat di sosial media ya, awalnya apa jadinya apa. Nah, hari ini itu aku bakal ngomong sama temen aku, lumayan temen deket di Cybertrend ini, dimana dia tuh sebenarnya kalau dilihat dari jabatan sama history dari perkuliahannya mungkin itu gak nyambung sih sebenarnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kenalin Mas Ray. Hai Mas Ray. Halo Cyber Friends. Oke, Mas Ray, boleh perkenalan diri dong, nama, terus di Cybertrend ini jabatannya jadi apa sih? Ya, halo Cyber Friends. Perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Elisa Fitra, biasa dipanggil Ray. Saat ini saya sebagai Data Analyst and Storyteller Associate Consultant di PT Cybertrend Trabuana. Oke, kalau dari nama jabatannya sendiri nih, data analis dan Storyteller ya. Associate Consultant Storyteller. Yep. Oke, boleh di elaborasiin nggak tuh Mas, itu storyteller tuh maksudnya apa? Kalau data analis kan orang udah ngerti ya. Yep. Kalau storyteller nih apa tuh maksudnya? Ya, karena kenapa di Cybertrend sendiri itu ada jabatan Data Analyst and Storyteller Associate Consultant? Karena sebenarnya di Cybertrend sendiri kan salah satu core dari bisnisnya kan adalah Tableau ya. Tentunya kita membuat data visualization gitu. Dan data visualization itu harusnya dari seorang data analyst itu harus bisa menyampaikan insight apa dan bagaimana sebuah dashboard itu atau tampilan itu bisa memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan gitu. Makanya disebut storyteller. Selain kita bisa membuat dashboard itu sendiri, kita harus bisa menyampaikan, karena balik lagi pekerjaan kita itu konsultan, seperti itu. Betul. Nah, buat Cyber Friends yang nggak tahu nih, Cybertrend itu bukan cuma nih, kalau banyak banget nih di DM nih yang aku denger nih, Cybertrend itu cyber security kah, Cybertrend itu hacker kah? Enggak sih ya Cyber Friends ya, namanya aja yang cyber, tapi kan cyber kan artinya banyak. Nah, Mas Ray ini salah satunya tugasnya itu di Cybertrend Trabuana adalah untuk data kan banyak nih. Betul. Itu tuh perlu dijelaskan gitu, perlu divisualisasikan. Nah, itu dianalisis dulu tuh datanya tuh. Nah, setelah itu mungkin orang yang dapat si dashboard itu sendiri, maksudnya apa? Betul. Itu mungkin tugasnya dari Mas Ray ya. Betul. Kurang lebih. Nah, udah berapa lama Mas kalau boleh tahu berkecimpung di dunia data analis dan storyteller ini? Kalau di Cybertrend sendiri sih udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. Udah lumayan sih hitungannya, kalau buat Gen Z itu lumayan banget ya. Lumayan banget. Nah, aku mau nanya nih, awal berkecimpung di industri ini tuh siapa? Mungkin tadi kan aku sempat mention Cyber Friends ya, kalau backgroundnya Mas Ray ini tuh sebenarnya kalau dipikir ngapain di sini gitu kan. Boleh dong dijelasin background pendidikan mungkin dulu ya. Oke, kalau background pendidikan sendiri sih kebetulan waktu kuliah aku ambil di salah satu kampus kedinasan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi yang pasti untuk jurusannya pasti bukan IT. Bukan IT. Jadi jurusannya itu kebetulan perikanan, dan memang kalau misalkan dibilang kenapa bisa sampai ke sini tuh agak panjang ya prosesnya. Gak apa-apa, kita ada waktu kok. Lumayan panjang nih podcast nih, gak apa-apa. Kalau kita perlu buat episode 2 untuk ini doang juga boleh sih sebenarnya sih. Boleh dong Mas. Oke, jadi awal mulanya sih sebenarnya setelah lulus dari kuliah itu sebenarnya udah sempat kerja dulu. Masih di dalam bidang yang sama lah, masih tentang perikanan seperti itu. Tapi ada satu poin, namanya juga kita Gen Z ya. Gen Z di saat pandemi pasti kita banyak mencari informasi gitu. Nah, kondisinya waktu itu aku mencari informasi di YouTube gitu.
kira-kira pekerjaan apa nih yang lagi naik demand-nya di tahun 2023 ya. 2022-2023 lah. Iya, COVID Kisaran ya. seperti itu. Nah, terus di situ muncul ada informasi atau iklan gitu tentang data analis. Dan pada saat itu memang kan masih sangat tabu ya, masih belum banyak yang tahu lah data analis itu ngapain sih kayak gitu. Nah, itu aku mulai tuh cari-cari informasi data analis seperti apa, terus juga ikut-ikut kelas-kelas gratis gitu. Kan ada banyak ya dari program-program bootcamp itu yang buat kelas gratis. Dan ternyata cocok. Tapi pada proses itu tuh belum langsung tuh pindah. Jadi pas udah nyoba itu cocok, terus mikir lagi ke belakang kayak waktu tugas akhir itu, kan kita waktu kuliah pasti ada tugas akhir kan. Iya. Sempat ada beberapa orang tuh yang bilang, baik itu dosen ataupun rekan ataupun senior ya, itu bilang kayak, Ray, lu kalau lagi ngerjain data itu rapi banget susunannya gitu. Maksudnya walaupun kita bukan di matematika ataupun akuntansi ya, tapi dari secara urutan datanya itu rapi gitu atau statistik gitu. Nah, dari situ aku mulai mencocokologi tuh. Oh, dulu waktu tugas akhir aku ngerjain data tuh kok rapi gitu. Terus pas aku ikut kursusnya kok nyambung gitu. Nah, setelah itu baru aku terusin sih. Nah, itu titik baliknya kan waktu pas skripsian ya berarti sebenarnya ya kalau di kita tarik ulang ya. Nah, itu tuh kenapa akhirnya Mas memantapkan diri nih setelah mungkin ikut training YouTube, terus training mungkin bootcamp yang ada di luar sana gitu. Itu tuh apa yang memantapkan mungkin selain ya for obvious reasons cuan ya. Betul. Itu apa tuh yang pada akhirnya ini passion gue nih, karena kan si Gen Z kan si paling passion ya. Bener kan? Betul. Gen Z kan si paling passion ya. Apa tuh kalau boleh tahu dari Mas sendiri deh? Jadi emang alasan pertama sih passion sih. Alasan pertama pasti passion. Karena aku ngerasa bahwasanya dengan pekerjaan yang sebelumnya itu terlalu monoton menurutku. Terlalu monoton dan juga itu kurang tantangan lah, dalam artian kurang tantangan. Terus selanjutnya juga selain kurang dari passionnya juga, aku nggak bisa ngelihat diriku sendiri tuh 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi aku tuh ngelihat ini kalau aku kerja di sini terus aku bakal jadi apa ya? Itu nggak kepikiran tuh. Di pada saat yang dulu itu. Pada saat yang dulu. Oke. Nah, terlebih lagi kan aku waktu dulu kerjanya di daerah ya, di Kalimantan Timur. Waduh. Bukan di Jakarta. Jauh. Iya, makanya. Jadi setelah ikut kursus itu, dan targetku pasti kalau ikut kursus itu pasti bukan di Kalimantan Timur lagi, pasti udah langsung ke Jakarta kan. Betul. Nah, di situ aku coba menguatkan lah tekad, nya gue harus sambil ini deh gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kan karir switch itu gak gampang ya. Betul. Mungkin ya, apalagi kan ini bidangnya agak ngejomplang banget gitu kan. Itu tuh kalau misalkan nih kan Mas kan berbase-nya itu kan berarti dari training YouTube dan training sendiri gitu kan. Itu cara ngebangun portofolionya gimana tuh? Ya, ini juga nanti berkaitan dengan bootcamp tadi yang sempat saya sampaikan tempat aku sampaikan tadi. Jadi untuk portofolio sendiri, karena memang aku tuh bukan orang IT, jadi aku tuh masih kurang paham portofolio apa yang dibutuhkan gitu di dunia pekerjaan itu. Dan juga mungkin karena tipikal cara belajarku tuh bukan orangnya terlalu explore, jadi ya butuh panduan gitu ya. Jadi aku ngambil bootcamp itu. Karena kan emang bootcamp itu kan memang didesain selain untuk belajar kan, tapi mereka juga menyiapkan ya secara panjang gitu. Nah, di bootcamp itu tuh setelah kegiatan belajarnya itu kan pasti dapat kayak semacam magang gitu yang untuk menyiapkan portofolio. Itu terbantu banget sih dengan itu. Jadi dari bootcamp itu ada opportunity ya, satu tugasnya. Betul. Mungkin ya tugasnya itu kan bisa dijadiin portofolio pribadi ya. Betul. Kedua, sama ada beberapa bootcamp yang menyediakan magang mungkin ya. Betul. Apakah itu mengapa Mas Ray bisa ke Cybertrend? Karena program itu, boleh dong diceritain dong. Iya. Kalau menurutku sih itu salah satu poin terbesar sih kenapa bisa dibilang bootcamp itu sangat membantu. Selain kita tuh bisa lebih fokus ya, dalam artian kita bisa tahu kita mau ngapain. Di bootcamp itu kan juga kita ada tutornya, ada trainernya gitu ya. Jadi mereka tuh bisa langsung ngasih feedback gitu. Dalam artian, iya benar kita belajar tentang materi itu, tapi kita belum tentu bisa menyesuaikan dengan dunia kerja gitu. Karena materi yang ada di situ memang untuk akademis gitu. Iya, betul. Tapi di dunia kerja tuh belum tentu hal itu digunakan secara seluruhnya gitu. Iya, karena kan apa yang mungkin guru jelaskan itu kan belum tentu kayak, mungkin dia secara teoritis kayak gini, tapi ternyata di dunia asli kayak gini ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi pentingnya juga dari
pematerinya mungkin ya. Yap, benar. Pemateri, kalau nih aku mau nanya nih, kalau dari Mas Rey nih, mendingan pemateri itu kan ada dua, kalau guru kan ada dua jenis. Itu ada guru yang benar-benar guru, yang benar-benar seumur hidupnya belajar, atau yang mungkin secara pendidikan dia kurang, nggak spesifikasinya nggak nyampe ke sana lah, tapi secara jam terbang di industri mungkin lama. Nah, Mas lebih milih yang mana tuh? Yang opsi kedua sih. Kenapa tuh? Karena balik lagi, ketika kita belajar itu memang istilahnya gini, kalau misalnya kita mau cari materi di buku aja udah ada. Iya benar. Atau di internet, ataupun kita bisa nyari sendiri lah untuk materi. Tetapi apakah materi yang itu bisa digunakan di dunia kerja, itu yang tahu hanya orang-orang yang udah terjun di dunia kerja itu sendiri. Betul. Jadi lebih better sih memang orang-orang yang memang profesional di bidangnya, atau memang orang yang udah berkecimpung di dunia tersebut sih. Benar. Jadi tuh emang bukan isinya doang ya, maksudnya isi penting, tapi mungkin dari jam terbang juga dilihat ya. Betul. Karena Cyber Friends, kalau misalkan kita belajar dari orang yang istilahnya udah tahu tuh, yang kayak di project kayak gimana, di sama klien kayak gimana, itu tuh mereka tahu hacksnya yang harusnya stepnya A B C, mungkin dia bisa langsung dari A ke C. Betul, gitu mungkin ya. Betul. Nah, itu menarik juga sih. Kenapa itu? Karena Cyber Friends jadi agak mundur dikit. Kenapa aku mungkin bisa dibilang temenan sama Mas Rey? Karena dulu kita pernah ada project bareng. Dimana project bareng itu adalah kita membantu istilahnya dari instansi pemerintah untuk training. Nah, kalau waktu itu aku nggak cocok ya jadi guru, bukan ya Cyber Friends ya. Kita klarifikasi, bukan aku gurunya, nggak ngerti apa-apa saya tuh. Tapi aku waktu itu jadi fasilitatornya, dan Mas Rey ini adalah perpanjangan tangan dari istilahnya tuh mungkin fasilitator ke teknis yang dalam artian tuh guru-gurunya. Karena waktu itu kita tuh trainer kita tuh kebanyakan orang yang project. Betul. Gitu. Nah, Mas Rey juga sendiri lagi project waktu itu. Jadi bayangin aja betapa rempongnya gitu menghandle pekerjaan, tapi sekaligus juga memberikan materi. Nah, Mas kan udah tahu nih seluk-beluk teman-teman waktu pas teknis nih. Gimana cara mereka, pasti Mas ngebandingin dong waktu pas Mas dapat yang dari guru bener-bener guru sama guru yang teman-teman, aka anak-anak teknis. Kalau dari Mas sendiri, dari pandangan Mas Rey, ada perbedaan nggak? Ada, tentu ada. Apa tuh? Ya mungkin saya bisa kasih dua perbedaan besar ya. Boleh dong. Yang satu mungkin kalau misalkan teman-teman yang udah teknis itu, orang yang udah kerja di bagian teknis itu, ketika ada kendala dia punya 1001 cara gitu. Bener. Udah ngalamin kan, kita di training itu gimana. Ada kendala apapun itu, pasti mereka punya 1001 cara untuk mengakali sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan tetap terlaksana gitu, dan dari si pesertanya itu tetap dapat ilmu yang dibutuhkan gitu. Dan yang kedua sih, kalau menurutku peserta itu kadang juga punya tujuan mengikuti kegiatan training tersebut. Betul. Apalagi kalau misalkan yang profesional, misalkan dia udah kerja di IT, cuman memang dia tuh baru belajar tentang data analis, entah itu untuk kebutuhan kerja atau dan lain-lain gitu ya. Nah itu mereka tuh pasti ada beberapa hal yang memang dibutuhkan banget tuh buat ditanyain tuh. Nah kalau misalkan profesional itu pasti bisa jawab. Langsung spesifik ke situ ya. Betul. Ataupun mungkin dari peserta tuh pengennya, bisa nggak dibuatin contoh pekerjaan kita seperti ini kalau diterapin dari bidang training yang ini, misalkan kemarin kayak CICD atau apa gitu ya, itu seperti apa, itu trainer tuh bisa langsung melakukan hal yang dibutuhkan gitu. Jadi selain dari sisi trainernya ataupun kita sebagai lembaga yang membuat training itu juga kita berikan service yang terbaik, dari pesertanya juga pasti senang juga. Betul. Akhirnya apa beban yang mungkin mereka tuh butuhkan atau mungkin ilmu-ilmu yang mereka butuhkan tuh bisa langsung dapat gitu. Benar, karena pengalaman kita nih Cyber Friends waktu pas kita lagi, aku kan lebih banyak berhubungan sama peserta. Kalau Mas Rey itu lebih banyak berhubungan sama trainer. Betul. Nah, pernah ada suatu ketika waktu itu aku nanya Mas Rey, Mas gimana ya, nih si peserta tuh sebenarnya udah ada base-nya gitu, tapi dia tuh pengen belajar lebih ke, karena dia ditujukan di kelas itu waktu pas asesmennya dia harus belajar itu dong gitu. Gimana ya caranya ya kita mengembangkannya. Nah itu Mas Rey tuh langsung ngobrol sama trainernya, dan trainernya langsung modifikasi di saat itu juga. Betul. Nah itu tuh mungkin pentingnya ya Mas Rey ya, punya trainer yang istilahnya tuh memang sudah berkecimpung gitu. Itu kan cerita dari aku nih. Nah aku mau nanya nih dari Mas Rey nih, karena kan aku tahu apa yang aku tahu gitu. Kalau dari background mungkin ada peserta atau mungkin dari instansi tersebut ngomong ke Mas Rey,
boleh nggak ada materi yang diselipin itu misalkan hamin malam gitu, karena kan waktu itu kan project tahu bulat kita kan. Betul. Itu tuh gimana tuh caranya tuh mentranslatekan dari si lembaga ke trainer-trainer kalau mungkin di hari pertama materinya kurang mantep nih gitu. Itu gimana tuh kalau dari sisi teknisnya? Ya tentunya kan kita juga setiap training kan kita ada minta feedback ya. Ya, Di betul. feedback itu biasanya mereka nulis tuh misalkan materinya kurang sesuai, atau misalkan di materi ini bisa nggak kasih contoh seperti ini gitu. Nah itu tuh kita biasa di setiap harinya tuh aku kan sebagai sebagai penghubung lah antara trainer dan juga peserta dan fasilitator itu juga, aku langsung ajak ngobrol tuh, karena sebenarnya karena aku juga di bagian teknis juga aku bisa paham sejauh mana pekerjaan itu sulit dikerjakan atau tidak gitu ya. Dan ketika kita ngerasa oh ini nggak terlalu sulit sih, karena emang dari trainer kita juga udah profesional, bukan orang yang 1 tahun 2 tahun gitu baru kerja gitu ya. Benar. Nah itu jadi udah pengalamannya udah banyak lah. Jadi dari situ kita udah bisa menakar tuh, oh ini kalau pekerjaan ini kita bisa deliver di hari ini nih, within the jadwal itu. Jadi biasanya sih langsung aku sampaikan sih ke trainer, Mas bisa nggak ini kalau misalnya ditambahin seperti ini. Ini karena ada permintaan dari mereka seperti ini. Dan biasanya sih karena trainer kita sih kalau aku bilang nih all out banget sih. Parah. Dalam artian mereka kalau lembur itu tetap lembur banget. Waktu itu pernah nih Cyber Friends nih, aku waktu itu ada dadakan nih dari peserta nih bayangin jam 11 malam. Itu kalau misalnya aku ngikutin kata hati Gen Z, tidur aja lah gitu kan. Enggak, aku forwardin tuh ke Mas Ray dan dibales jam 3 pagi, bayangin. Jam 3 pagi ternyata masih melek nih. Mas Ray dan teman-teman trainer gitu. Jadi itu benar-benar kalau di Cybertrend kita kan ada Cybertrend Learning Center, sekalian shameless plug lah ya kita ya. Itu ada namanya Cybertrend Learning Center. Nah itu tuh training itu tuh di bawah naungan dari Cybertrend Learning Center yang dimana ada kita gitu. Jadi dari aku dan Mas Ray dan teman-teman trainer sendiri itu tuh memang benar-benar 24/7 all out. Parah. Itu parah tuh maksudnya bagus ya, Cyberfriends ya, maksudnya bagus banget gitu. Jadi tuh memang salah satu yang kita kedepankan memang all out. Karena trainer-trainer kita itu rata-rata 11 tahun plus itu. Betul. 11 tahun plus sudah berpengalaman. Jadi proyeknya banyak banget lah istilahnya gitu. Termasuk Mas Ray salah satunya. Dia tuh udah berkecimpung dengan klien dari A sampai Z, yang dari mengerti sampai tidak mengerti pun juga dijabanin nama dia gitu. Betul. Jadi itu tuh yang banget kita kedepankan ya, bahwa Cybertrend Learning Center itu memang mau kamu nggak ada experience, mau kamu ada experience, welcome. Kita memadai gitu untuk dari perusahaan maupun individu gitu. Nah, aku mau nanya nih Mas Ray, kalau dari sisi training sendiri, request paling random apa yang pernah Mas dapetin gitu? Mungkin dari peserta terus trainer tuh kayak, hah apaan sih gitu? Pernah nggak ada cerita kayak gitu? Kalau itu sih lebih ke ini sih. Terakhir sih untuk training yang instansi pemerintahan itu ya. Instansi pemerintahan itu kan sebenarnya mereka kebetulan di saat itu mereka sedang menghadapi problem yang cukup kompleks lah. Makanya itu terjadi si training itu salah satunya juga. Sebenarnya dari trainer itu bukan lebih ke kaget dalam artian ini nggak bisa dilakukan, tapi lebih ke oh ternyata di sana tuh belum sejauh itu ya ternyata. Dalam artian oh ternyata teknologi yang digunakan itu masih sampai sini. Kita ternyata ada best practice lain nih yang bisa kita tambahin. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi istilahnya tuh kita bukan lebih tahu ya, tapi emang ternyata belum nyampe situ ya gitu. Karena balik lagi sebenarnya kan teknologi kan juga cocok-cocokan ya. Iya, setiap perusahaan itu punya problem dan cara ngetesnya sendiri. Tapi balik lagi karena kita juga di Cybertrend juga udah beberapa kali ya di beberapa klien juga kita bisa membandingkan lah dengan case yang sama itu ternyata di tempat lain berhasil loh. Nah dari yang berhasil ini kita bawa ke klien tersebut gitu. Lebih ke modifikasi ya sebenarnya berarti ya. Pernah nggak sih ada training gitu? Ini kita di luar dari instansi pemerintahan yang tadi kita sama-sama mention. Karena Cybertrend sendiri tuh udah banyak banget handle training. Bahkan sebelum kita open training center pun kita ada namanya technical update. Betul. Itu kurang lebih sama juga gitu kayak yang training ini, karena lebih ke misalkan nih ada klien, contoh kita sebut merek kita Blue gitu kan. Itu kan mereka pasti ada update yang dimana tuh kayak mereka ada problem nih tiba-tiba. Nah di Cybertrend sendiri itu ada maintenance support yang dimana itu tuh
dia dalam paket itu gitu kan. Jadi datang nih ke perusahaan nih, nah itu sama juga kayak kelas mini lah istilahnya, mini course gitu. Betul. Bahasanya gitu. Pernah nggak ada momen ketika gitu, MK, momen ketika gitu. Ternyata problem waktu pas di chat nih mereka problemnya gede banget, tapi giliran udah waktu pas di sana cuma gitu doang. Pernah nggak? Ya, tentu pernah sih. Sering. Namanya klien kan juga ada kayak gitu. Karena balik lagi sebenarnya ini bukan mau menyudutkan atau gimana. Nggak ada. Tapi sebenarnya kan klien itu memang mereka membeli itu dengan harapan karena kita konsultan kita harus lebih tahu gitu. Betul. Mereka tuh percaya sama kita. Jadi memang kadang ada beberapa hal yang mungkin mereka tuh kurang explore juga kali ya. Kurang explore juga karena taunya kita ada konsultan gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin dianggapnya itu terlalu besar, padahal ini ada beberapa hal sederhana yang mungkin bisa disesuaikan sehingga problem yang besar itu bisa selesai sih. Kayak gitu. Bener. Kalau misalnya dari training sendiri nih, kita balik lagi nih ke training nih. Pernah nggak ada momen kita kan kalau training itu kan kita udah buat silabus, kita propose ke klien, terus habis itu kayak oke, udah gitu, udah oke nih padahal, tapi giliran hari H adjustment. Ada banget. Aku nge-trigger sesuatu nih guys, silakan jelaskan. Ya, jadi balik lagi kan kalau kita misalkan kita bahas sedikit tentang proses kita training gitu ya. Kan kita proses training itu di awal itu kita pasti ada assessment. Nah, assessment itu sebenarnya harusnya dilakukan sesuai dengan kemampuan gitu. Betul. Tapi balik lagi kadang ada beberapa peserta yang mungkin inginnya mendapat nilai terbaik gitu. Curi-curi jawaban temen gitu ya. Curi-curi jawaban teman atau menggunakan AI gitu. Zaman sekarang udah gampang AI. Iya, ya. benar. Jadi yang mungkin sebenarnya tuh di levelnya masih intermediate contohnya. Tetapi karena hasil dari si assessment itu dia ke mapping advance karena dari hasil nilainya itu bagus gitu. Nah, itu sering sekali jadi kita udah menyiapkan materi tuh. Materinya itu sesuai dengan advance. Tetapi kita pada saat penyampaian materi ternyata banyak yang masih belum bisa, yang belum paham gitu, bahkan hal-hal sederhana gitu ya. Nah, untungnya karena di Cybertrain juga dari sisi trainernya juga langsung merubah silabus sih di hari itu juga. Wah, Jadi besok materinya tuh udah berubah. Bukan sesuai dengan materi awal gitu. Jadi memang benar-benar tiba-tiba udah jedeng gitu, langsung jadi gitu ya. Betul. Nah, pentingnya Cyberfriends ini sekalian disclaimer kalau misalkan ada assessment mohon dikerjakan sesuai dengan levelnya ya semua. Betul. Ya, karena itu juga menentukan bagaimana materinya nanti akan disampaikan oleh trainernya. Kalau misalkan kita pengen si paling pintar, tahu-taunya waktu pas di kelas dikasih tugas gitu. Betul. Kan juga bingung ya gitu. Betul. Kan. Jadi penting banget mungkin untuk Cyberfriends yang nanti mungkin ikut sama kita, mungkin training atau instansi maupun pribadi, kalau misalnya dikasih assessmentnya kerjain dengan jujur ya guys ya. Kita biar, karena kan sayang juga udah bayar, betul ngerjain assessmentnya asal-asalan dapat advance, tahu-taunya dikasih advance bingung, sedangkan kayak kan gue kan pengen belajarnya dari awal, kan sayang juga ya Cyberfriends ya. Jadi penting banget nih untuk mengerjakan dengan jujur gitu ya mungkin ya bahasanya. Dan aktif sih. Dan aktif, gimana tuh aktif? Ya, karena beberapa case juga dari peserta kan pasti kalau misalkan nggak bisa karena ngerasa udah bayar juga ya, karena nggak ada tanggungan lagi tuh. Iya, bener. Kita udah bayar nih uangnya di awal. Jadi kadang kalau ngerasa aduh aku nggak nyampe nih kayaknya materinya, nggak bisa nih, itu tuh langsung diam, langsung ninggalin kelasnya gitu aja gitu. Nah itu salah. Jadi kalau misalkan dirasa kurang sampai atau misalkan materinya tuh kurang bisa dimengerti, langsung sampaikan ke kita gitu. Jadi kita bisa langsung metain nih, oh ternyata si A, si B, si C ini harus dapat perlakuan seperti ini gitu. Kalau misalkan mungkin Cyberfriends gak berani ngomong sama gurunya di depan teman-teman, kan biasanya ada grup chat. Betul. Dan itu grup chatnya tuh ada fasilitator, ada guru, ada admin. Nah itu kalau misalkan kamu kalian nyambungnya sama mungkin fasilitatornya nih, mungkin kayak kasus aku gitu kan. Banyak tuh peserta yang kayak Mbak Vidi, aduh maaf banget, aku pengen nanya sebenarnya tapi nggak berani, boleh di forward gak gitu. Biasanya kayak gitu tuh pernah terjadi tuh. Nggak apa-apa, kita nggak masalah gitu. Malah kita masalah kalau misalkan kalian peserta keluar nggak dapet apa-apa. Iya, diam-diam aja nggak tahu apa-apa. Iya, itu yang kita nanti jadi deg-degan gitu kan istilahnya. Ini dapat nggak ya gitu. Ya walaupun dengan ada feedback form itu mungkin dia bilang oh cukup mengerti gitu, tapi kan tetap aja kembali lagi ke individu masing-masing gitu kan. Itu kita bukan cenayang ya Cyberfriends ya, kita trainer, kita fasilitator, kita perlu juga feedback dari kalian. Kalau misalkan kalian memang masih bingung, tanya aja, nggak apa-apa. Kita
malu bertanya sesat di jalan, itu bener banget itu filosofi itu. Yep. Nah, kalau di Cybertrend Learning Center sendiri, ini aku sekalian nih mau nanya nih Mas Ray, ada nih misalkan Cyber Friends nih individu gitu di luar instansi mungkin ya, karena kan kita nge-handle instansi dan pribadi juga. Betul. Aku pengen ikut kelas nih bootcamp juga di Cybertrend Learning Center, ada nggak? Ada dong. Silahkan. Ya. Jadi untuk teman-teman Cyber Friends juga, kalau misalkan di Cybertrend sendiri itu juga ada bagian untuk Cybertrend Learning Center ya, itu khusus untuk menghandle training. Tentunya ini juga kedepannya bakal ada banyak program sih sebenarnya. Banyak banget. Itu sesuai dengan demand juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau teman-teman misalkan, Kak, aku butuh training ini, DM aja, DM Cybertrend gitu ya. Iya, DM Cybertrend Learning Center atau Instagram Cybertrend gitu. Jadi kita bisa mapping tuh apa aja yang dibutuhkan. Tapi sejauh ini sih yang aku tahu salah satunya mungkin NDDE. Oh iya, kita ada program juga Cyber Friends nih sama NDDE. Itu kolaborasi sama Gramedia Academy sama Makara UI. Nah, itu kan udah nunjukin tuh kalau demand-nya tuh tinggi sebenarnya. Demand-nya tuh banyak banget, karena banyak banget yang aku lihat dari teman-teman itu. Banyak yang mau career switch ke sini tapi bingung mau mulai dari mana. Betul. Jadi sekarang nih banyak nih platform-platform, mungkin dari kayak kita Cybertrend Learning Center gitu. Itu ada free webinar, kita tiap bulan itu ada free webinar, dan tiap 2-3 bulan tuh kita ada bootcamp ya Mas Ray ya. Iya. Boleh nggak diceritain ke Cyber Friends tuh bootcampnya tuh belajarin apa aja gitu? Iya. Kalau untuk bootcampnya sendiri, untuk yang di Cybertrend sendiri kan sebenarnya nanti akan ada yang tentang AI ya. Iya, AI engineer. Dan juga data engineer gitu. Jadi sebenarnya untuk program itu lebih difokuskan gimana caranya kita dari raw data atau data mentah yang sudah pasti yang ada banyak di perusahaan itu, yang belum pernah diolah mungkin ya, yang belum pernah diolah atau mungkin pengolahannya kurang benar, itu kita olah sehingga kita bisa mendapatkan insight. Tapi insight itu tidak serta-merta dari data dibersihkan langsung menjadi insight, tetapi diolah lagi menggunakan machine learning ataupun AI tadi, sehingga kita bisa menghasilkan insight ataupun sebuah produk lah yang bisa membantu perusahaan gitu. Nah, kenapa aku sempat mention itu? Kenapa? Karena di Cybertrend sendiri ini kita nanti ada ya coming up ya bentar lagi ya di sekitar Maret atau April. Nah, mungkin bagi Cyber Friends yang mungkin ingin ikut kita, atau mungkin ngelihatnya kayak aku pengen ikut tapi kayaknya mereka handle instansi aja. Enggak. Kita open class itu tiap batch, dan batch pertama ini coming up soon ya Cyber Friends ya. Jadi spot sangat limited. Jadi kalau misalkan kalian mau konsultasi gratis atau nanya-nanya, itu boleh banget, nanti ngobrolnya sama ada adminnya gitu. Nanti kalian bakal di-refer apa segala macam. Dengar-dengar sih harganya sih wah gila. Untuk apa yang didapetin itu mantep sih. Ya, sebanding. Dapat apa aja sih Mas? Mungkin boleh di-spill dikit-dikit kali. Ya, nanti juga selain dapat materinya juga ya, di situ juga pasti akan ada ruang diskusi dan juga dapat dari trainer yang berpengalaman. Tentunya tadi balik lagi, ketika trainer yang diberikan itu adalah trainer berpengalaman, tentunya materi-materi yang disampaikan itu pasti bakal berguna nanti di dunia kerja. Selain itu juga nanti kan di bagian training itu juga pasti akan ada tugas-tugas ya. Tugas-tugas itu nanti bisa dijadikan sebagai untuk portofolio dari si peserta itu. Boleh ya berarti ya portofolionya dibawa untuk pribadi ya, karena kan kadang tuh jangan di-share gitu kan. Ada spill aja nih Cyber Friends, karena ada beberapa bootcamp mungkin yang nggak bolehin datanya itu dijadiin portofolio pribadi. Kita boleh? Boleh dong. Wow. Boleh banget. Boleh ya ternyata ya, dan itu jarang banget loh Cyber Friends loh untuk bootcamp dengan harga sekian. Aku spill aja deh. Jadi harganya Mas bayangin 7,25 doang. Wah, murah banget sih. Dibanding dulu aku bootcamp jauh banget. Iya kan? Betul. Itu 7,25 itu udah dapat materi dari profesional yang udah lebih dari 11 tahun. Udah dapat tugas-tugas, ruang diskusi, istilahnya fast track kalau misalnya mau ke beliau-beliau yang mungkin kelihatan di LinkedIn tuh kayak aduh kayak pengen ngobrol tapi kayak susah, dapat langsung kontaknya gitu kan. Istilahnya nanti kan bakal dimasukin ke grup WhatsApp. Itu tuh dapat nomor pribadinya loh Cyber Friends loh, ya ampun, itu istilahnya kayak dapet nih. Kalau kita dari content creation mungkin dapat Atta Halilintar nih, dapat nih nomornya nih, langsung ngechat gitu, Mas nanya dong gitu, langsung. Betul. Ya. Dan itu tuh benar-benar fully provide di sini ya, semua materi tuh original. Dan untuk secara machine learning, dari data entry ke machine learning itu masih jarang sih. Betul. Apalagi kalau misalkan teman-teman mungkin sebenarnya penasaran tapi itu masih ragu gitu ya.
kan kita juga ada program yang first date itu kan tadi. Iya, benar. Jadi coba ke situ aja dulu. Jadi teman-teman coba cari tahu itu program ini bakal seperti apa. Mumpung gratis, teman-teman hadir di kegiatan itu. Ketika udah dirasa misalkan, oh kayaknya cocok sih. Nah itu baru masuk join ke kelas kita. Iya, dan di first date sendiri itu nanti itu trainer-trainernya bakal ngasih istilahnya tuh insight, nanti kurang lebih tuh kayak gini loh gitu. Itu jarang banget, dan kalian bisa dapat free sertifikat. Udah gitu ada juga nih di first date nanti ada voucher potongan 500.000. Ya Allah, dapat potongan 500.000. Dapat potongan 500.000 untuk trainer untuk 2 orang yang beruntung, sama nanti dapat e-wallet, voucher e-wallet gitu. Jadi kalau kata aku sih mendingan ikut supaya kalian bisa ngerasain kurang lebih tuh nanti AI Mastery itu kayak gimana. Namanya AI Mastery ya Cyber Friends ya. AI Mastery program ini kayak gimana, dan ya itu sih kalau kata aku mendingan ambil karena slotnya limited banget, karena udah banyak banget yang nanya-nanya dan daftar. Jadi slot tuh nipis banget, tapi jangan takut, jangan risau karena nanti bakal ada batch selanjutnya. Betul. Gitu. Nanti kalian bisa berhubungan juga sama Mas Ray istilahnya gitu, ketemu karena beliau nanti yang menghandle dari peserta ke trainer gitu. Betul. Nah, aku mau nanya nih Mas Ray, iseng-iseng aja gitu, kalau misalkan ada nggak sih tips and tricks untuk, tadi kan kita sempat ngomong ke switch karir ya, dan pada akhirnya kita bisa sampai di sini gitu loh. Udah jadi istilahnya orang teknis, sekarang malah jadi trainer, istilahnya trainer, assist trainer gitu. Ada nggak sih tips and tricks mungkin dari untuk Cyber Friends yang istilahnya belum ada pengalaman tapi pengen jadi di titik kayak Mas Ray gitu? Ya. Kalau tipsnya sendiri sih, kalau menurutku sih yang penting yang pertama harus ada niatnya dulu sih. Iya, betul. Niat paling penting. Yang kedua, tentunya dia harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena ketika niat tapi dia tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, istilahnya disuapin gitu. Jadi apapun materi yang diberikan itu dia telan mentah-mentah gitu. Padahal sebenarnya mumpung kita trainernya itu tuh profesional, gali sebanyak-banyaknya itu informasi. Kayak yang profesional yang lainnya di trainer sebelumnya kan, karena mereka punya kebutuhan di pekerjaan, mereka tanyakan sebanyak mungkin gitu. Nah itu sangat penting. Yang ketiga sih menurutku sih networking sih. Dimana nanti kan teman-teman nanti ketika ikut program ini kan pasti udah bisa connect langsung dong sama trainer kita. Bener. Siapa tahu nanti di sana kita bisa dapat informasi, ataupun mungkin dari trainer kita bisa memberikan rekomendasi lah. Betul. Kan bisa di LinkedIn kan zaman sekarang kayak gitu ya. Iya, karena nggak sedikit nih Cyber Friends nih yang udah ikut training terus habis itu nge-connect di LinkedIn, ternyata dia kayak nggak lama setelah itu dapat referensi nih. Oh, kamu pernah bekerja atau kamu pernah ini sama A ya gitu. Itu tuh langsung dipercepat banget. Udah gitu mungkin aku lupa mention ya, di AI Master ini kita udah dapat sertifikat yang benar-benar bisa dipakai dan istilahnya official credential itu untuk nge-apply. Istilahnya tuh bukan cuma certificate of attendance, tapi benar-benar sertifikat yang menyatakan bahwa dia sudah melalui selama sekian jam untuk training ini gitu, dan itu benar-benar valid banget untuk dipakai apply kerja. Karena zaman sekarang ya Mas Ray pasti tahu lah, banyak banget kan di LinkedIn yang sombong sertifikat. Betul. Jadi ya itu balik lagi, ketika apalagi dunia IT ya, dunia pekerjaan di bidang IT itu, bagaimana kita bisa menjual diri kita. Betul. Bisa, walaupun orang bilang mungkin sombong atau gimana ya, tapi itu bagian dari menjual diri gitu. Betul. Jadi kita menampilkan sertifikasi apa aja kita udah dapat, terus juga portofolio tadi. Portofolio itu kita berikan supaya apa? Supaya nanti dari recruiter sendiri bisa tahu pekerjaan kita tuh atau skill kita tuh sejauh mana sih. Contoh misalkan visualisasi, contoh misalkan visualisasi, kita kan pasti ada project-project di materi training itu yang membuat visualisasi. Nah, visualisasi itu kan bagian dari estetika juga sebenarnya. Betul. Bagaimana bisa menampilkan dari segi estetika itu menarik, tetapi juga insightful gitu. Nah, bagaimana tuh dari recruiter bisa tahu kalau kita belum pernah nunjukin gitu hasil kerja kita seperti apa gitu. Betul. Nah, itu jadi beberapa tugas-tugas itu bisa langsung diposting aja di LinkedIn. Iya. Di minggu ini kita mengerjakan ini. Karena dulu waktu aku masih training juga itu melakukan hal yang sama. Banyak ya jadinya ya. Jadi itu udah memang trik yang harusnya bisa dilakukan oleh semua orang yang di bidang IT, karena emang itu dibutuhkan gitu. Ya, dan dapetin portofolionya itu ya dari bootcamp itu ya. Betul. Bootcamp, training gitu. Itu pentingnya, mungkin bisa dibilang pentingnya kenapa kita harus banyak training ya, walaupun misalkan nih aku nih komunikasi gitu, nggak ada IT-nya sama sekali. Tapi ikut
training gitu misalkan gitu, itu kan dapat portofolio. Jadi orang recruiter tuh nggak ngelihat background aku ya mungkin ya, ngelihatnya dari portofolio yang aku pajang. Betul. Istilahnya kayak all shop gitu Cenah. Betul. All shop kan kayak misalkan namanya Hayati Store gitu misalkan gitu, tapi store-nya jualan apa? Nah itu kan orang lihat etalasenya. Nah kurang lebih sama tuh Cyber Friends, kalau misalnya kamu ingin berkecimpung di dunia per IT-ITan, itu tuh dilihat tuh LinkedIn atau mungkin platform-platform portofolio lainnya mungkin. Betul. Ya. Jadi yang bisa menunjukkan. Iya, menunjukkan. Istilahnya bukan jual diri itu bukan artinya kayak hai mas gitu, enggak, tapi kayak tunjukin lah portofolio kalian gitu yang di LinkedIn atau di mana gitu. Nah, itu tuh tips yang sangat bagus banget tuh dari Mas Ray itu. Jadi mungkin Cyber Friends yang ingin banget lebih tahu lebih dalam mengenai AI Mastery Program ini bisa banget ke link yang ada di kolom komentar. Nanti kita bakal taruh tuh di situ tuh untuk nanti price list fullnya dan juga nanti benefit-benefitnya apa nanti bisa di situ. Nah, Mas Ray thank you banget nih udah datang nih, udah sharing experience juga, karena waktu pas pertama kita ngobrol tuh kan aku nggak ngerti sama sekali tuh soal nih kerjaannya ngapain aja, tapi semenjak project yang kita berkecimpung itu karena aku ngeliat Mas Ray kerja langsung, wah gila rempong ya guys ya. Karena demand klien tuh nggak cuma pas working hours tapi di luar working hours. Pernah banget aku dia lagi ngurusin peserta waktu itu, ngurusin mau makan apa gimana gitu, tapi dia lagi meeting. Ya, jadi pekerjaannya double gitu ya. Pekerjaannya double Cyber Friends ya. Sama itu kita semua itu pada saat itu memang dar banget, tapi itulah keunggulan dari Cybertrend. Kita bisa multitasking tapi tetap memberikan service dan service yang terbaik lah istilahnya gitu. Nah, aku mau nanya nih, kita datang ke itu segmen favorit aku, this or that gitu. Passion atau demand? Passion sih. Passion, Gen Z banget. Karena tadi udah sempat dijelasin nih Cyber Friends ya, kalau kita tuh Gen Z tuh memang sangat passion driven. Kalau ada passion tuh duit tuh lancar gitu. Oke, next, WFH atau WFO? WFH. Kenapa tuh? Karena apalagi kita tinggal di Jakarta ya, itu udah makan waktu banget tuh. Kita perjalanan. Istilahnya kita kalau WFH jam 7 pagi aja kita udah bisa ready. Beda kalau misalnya kita WFO, kita jam 7 tuh kita masih di perjalanan gitu. Iya, apalagi Jakarta lagi musim hujan begini. Betul. Jadi udah drain duluan lah staminanya. Tapi itu keuntungan kerja di IT ya. Yep, betul. Bisa di mana aja ya. Walaupun kadang harus ke klien yang istilahnya di Bukit Asem ya. Iya. Harus siap onsite. Oke, video tutorial gratis di YouTube atau bootcamp? Bootcamp. Kenapa tuh? Bootcamp itu karena kalau misalkan video ya, kalau video di YouTube itu kan kita melihat kebanyakan itu juga akademisi sih kalau aku bilang, karena mereka juga membagi ilmunya juga berdasarkan buku atau referensi yang mereka lihat gitu atau artikel gitu ya. Tapi kalau misalkan bootcamp sendiri itu kebanyakan emang menggunakan praktisi gitu, orang yang sudah profesional di bidangnya. Jadi hal-hal kecil ataupun hal-hal yang misalkan di materi itu bilang ini, tapi ternyata di lapangan tuh nggak bilang gitu. Itu bisa disampaikan di situ. Jadi better ikutan bootcamp sih daripada lihat sendiri gitu. Di luar itu juga dapat sertifikat gitu-gitu ya? Iya, itu yang bisa ngebantu kita nanti. Iya, itu menjual diri kalau kata bahasanya Mas Ray itu. Oke Mas Ray, thank you banget, kita udah sampai ujung nih, thank you banget. Thank you banget. Aku ngambil dia nih Cyber Friends nih, tadi meeting aku buru-buruin gitu. Suruh aku ayo buruan gitu. Oke Cyber Friends, thank you banget udah nonton sampai sini. Untuk kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai AI Mastery Bootcamp, itu bisa banget di link yang ada di description, atau mungkin bisa banget kalian ke Instagramnya @cybertrend_buana atau di Instagramnya Cybertrend Learning Center, yaitu @cybertrend learning center. Itu nanti bakal diposting semua dari semua program-program yang ada di Cybertrend Learning Center, entah itu webinar, bootcamp, dan dengar-dengar sih katanya ada turnamen ya. Wow. Dengar banget nih ada turnamen gitu ya. Turnamennya satu Indonesia nih. Itu sangat ngejual sih. Itu buat portofolio mantap banget sih. Itu parah, dan nanti tuh itu tuh udah gede banget ya. Aku nggak bisa nge-spell sekarang, nanti aku tapi nanti pokoknya follow aja di Instagram, LinkedIn-nya Cybertrend Intrabuana, mungkin di @cybertrend_intrabuana sama @cybertrend learning center untuk tahu lebih lanjut. Nah, gitu aja Cyber Friends untuk hari ini. Sampai jumpa di episode Cybertrend Chit Chat berikutnya, dan see you later.